Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat kembali lagi di acara podcast Paling Oke, Dialog Kesehatannya. Persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Amanda yang akan memandu bincang-bincang santai kita di podcast pada hari ini yang bertemakan transformasi layanan SDM Kesehatan. Tapi kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh ahlinya di bidang SDM Kesehatan. Ada yang kenal dengan beliau siapa? Nah, kalau yang pernah nonton catatan Julak Haji short movie di YouTube pasti tahu dengan beliau. Tapi peran beliau di sini bukan sebagai KI, tapi sebagai Kepala Bidang SDK di Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Mari kita sapa Pak Abriansah Eskep Nurse MPH. Bagaimana kabarnya Pak Abri? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Harus sehat sesuai dengan tagline Dinas Kesehatan yaitu sehat, senyum, empati, handal, amanah, tepat dan cepat. Nah, Pak, sebenarnya apa sih Pak makna dari SDM Kesehatan itu sendiri? Sebetulnya yang namanya SDM Kesehatan segala sesuatu yang berkecimpung di dalam pelayanan kesehatan. Nah, itu yang namanya SDM Kesehatan kan biasanya mempunyai suatu profesi. Tadi profesi bidan, profesi perawat, profesi dokter. Nah, yang dikenal di masyarakat luas itu kalau nakes itu kayak dokter gigi, perawat, bidan, tapi ada profesi lain Pak ya sebenarnya yang termasuk di SDM Kesehatan ini. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa makna dari SDM Kesehatan. Kalau bidang SDK sendiri Pak di Dinas Kesehatan ini itu bidang yang bertanggung jawab terhadap apa Pak sebenarnya? Kalau di bidang SDK sumber daya kesehatan itu sebetulnya luas. Tapi ada satu sub kegiatan yang terkait dengan sumber daya kesehatan. Nah ini sub kegiatan ini yang menangani terkait dengan sumber daya kesehatan. Masuk di Kabupaten Baritokwala. Masuk di Kabupaten Baritokwala Pak ya. Selanjutnya Pak, bisa dijelaskan gambaran umum SDMK di Kabupaten Baritokwala itu seperti apa? Secara umum sumber daya kesehatan itu berjumlah 1.360 orang yang terdiri dari berbagai profesi. Di antaranya ada dokternya, ada spesialis dan sebagainya. Nah kemudian sumber daya kesehatan itu tersebar di beberapa unit pelayanan. Salah satunya di rumah sakit. Rumah sakit itu sekitar 376 orang. 376 orang. Jadi dari berbagai profesi. Kemudian di puskesmas itu sekitar 900 orang. Dan kemudian di rumah sakit setara sekitar 76 orang. Dan kemudian penyebaran dari sumber daya kesehatan itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada di puskesmas yang penyebarannya dengan jumlah yang tertinggi seperti di Jejangkit, puskesmas Jejangkit itu yang terendah sekitar 39 orang. Kemudian ada yang jumlahnya tertinggi di puskesmas Anjir Muara. Nah, jadi gambaran umumnya SDM Kesehatan di Kabupaten itu terbagi ada di rumah sakit, di klinik setara, terus terbagi di 19 puskesmas. Yang tertingginya tadi di Puskesmas Anjir Muara, terus yang terendahnya ada di Puskes Jejangkit ya Pak. Selain di instansi pemerintahan, SDMK di Kabupaten Baritokwala ini adalah yang di sektor swastanya Pak, itu termasuk? Sebetulnya di sektor swasta ya yang namanya sumber daya kesehatan yang melayani terkait dengan kesehatan ya tentunya ya pasti ada. Nah, jadi di berbagai klinik swasta itu punyanya juga sumber daya kesehatannya, termasuk dokter. Di perusahaan itu Pak ya, klinik-klinik perusahaan. Itu semua ada. Kalau kaitan SDM kesehatan dengan bidang SDMK itu apa Pak? Berkaitan sekali dengan bidang SDK, dan bidang SDK itu
ada terkait dengan tugas dan fungsi. Jadi tugas dan fungsi bidang kesehatan itu SDK itu salah satunya adalah menyusun, merumuskan, kemudian melaksanakan petunjuk teknis perencanaan. Nah, di sana tentunya diantaranya adalah merencanakan sumber daya kesehatan melalui misalnya renbud, kemudian melaksanakan perencanaan, kemudian melaksanakan salah satunya monitoring, kemudian melaksanakan pembinaan dan sebagainya, itu terkait. Dan kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tentunya diiringi dengan kegiatan seperti program. Nah, di sana program SDK itu terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya. Nah, kemudian kegiatannya kemudian kegiatannya adalah salah satunya pembinaan terhadap sumber daya kesehatan. Nah, kegiatannya perencanaan dan pengawasan. Nah, saat ini yang kita laksanakan adalah perencanaan terkait dengan aplikasi. Nah, kemudian pendataan sumber daya kesehatan di setiap puskesmas itu sekarang kita laksanakan terkait dengan aplikasi Satu Sehat. Jadi sekarang kami sedang melaksanakan kegiatan pendataan tersebut dengan terkait dengan aplikasi. Berarti sekarang semuanya berbasis online ya Pak ya? Untuk selanjutnya Pak, mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi terkait dengan permasalahan SDMK di Kabupaten Baritokwala ini seperti apa Pak kiranya? Sebetulnya hambatan dalam pelaksanaan mendukung transformasi SDMK itu ya bersifat kompleks. Permasalahannya itu banyak hal yang kita temukan terkait dengan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah ketersediaan. Ya. Jadi ketersediaan selama ini kalau menurut fakta yang kita dapatkan, menurut fakta yang ada bahwa ketersediaan sumber daya kesehatan di Indonesia ini secara umum ya, di Indonesia secara umum itu contohnya dokter itu hanya bisa menyediakan 0,68 per 1000. Ya. Sebetulnya kalau idealnya menurut WHO sebetulnya 1 berbanding 1000. Artinya 1 dokter itu bisa melayani 1000 orang. Nah, sekarang menurut data yang kami peroleh juga bahwasanya dari 10.000 lebih puskesmas hanya 4.000 yang tersedia sesuai standar. Berarti 6.000-nya masih di bawah standar ya Pak ya? Standar ya. Kalau tidak dipresentasikan ya sekitar 40% lah yang tersedia. Nah, artinya bahasanya dengan kata lain bahwasanya secara umum di seluruh Indonesia masih kekurangan, terutama di daerah-daerah terpencil, di daerah yang jauh terjangkau dari masyarakat. Itu baru dokter, baru lagi profesi yang lain. Iya. Namun kalau menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa minimal nakes berada di puskesmas itu 9 nakes. 9 nakes yang terdiri dari 1 dokter, kemudian 2 dokter gigi, kemudian perawat, 3 bidan, yang kelima apoteker, gizi, kemudian tenaga kesmas, tenaga kesehatan lingkungan, dan ATLM. Nah, ATLM minimal itu 9 ya Pak ya? 9. Nah, itu tergantung dengan komposisi populasi. Jadi tidak menutup kemungkinan 1 puskesmas itu bisa lebih dari 9 tadi. Iya. Misalkan dokternya ada 2. Ya, misalkan dokter tergantung perbandingan dengan berapa jumlah penduduk di wilayah tersebut ya Pak ya. Standar dengan sesuai dengan standar WHO. 1 orang dokter bisa melayani 1000.
tadi gambaran secara umum, kalau secara nasionalnya masih kurang. Ya. Nah, kalau gambaran di Barito Kuala sendiri Pak, apakah nakesnya itu sudah mencukupi? Sebetulnya di Barito Kuala itu kalau menurut data yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan yang kita punya, sebetulnya itu sudah dimiliki, kita punya atau memiliki memenuhi 9 apa 9 profesi ya, nakes. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena kan kita belum tahu nih apa namanya jumlah populasi dalam setiap puskesmas. Karena kan ada puskesmas seperti di Anjir Pasar barangkali itu jumlah penduduknya lebih besar. Nah kemungkinan otomatis bisa melebihi mungkin 2 dokter atau 1-2 perawat. Nah kemudian kalau di daerah seperti di Gangkit ya barangkali ya dengan jumlah penduduk yang mungkin bisa kita anggap sesuai. Ya. Solusi kedepannya terkait dengan hambatan yang kita hadapi bersama, terkait dengan standar yang masih kurang, standar kecukupan SDM yang masih kurang, terutama di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan SDMK terutama di setiap unit pelayanan kesehatan. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah yang pertama perencanaan. Ya, jadi perencanaan yang kita laksanakan adalah perencanaan terkait dengan kebutuhan SDMK di seluruh kabupaten termasuk. Jadi saat ini kami mencoba untuk melakukan suatu perencanaan mulai titik dari terendah. Jadi yang terendah, apa yang terendah itu di puskesmas. Jadi di puskesmas kami melakukan suatu perencanaan mulai tingkat bawah. Puskesmas merencanakan, kemudian dilanjutkan dengan tingkat dinas kesehatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Sehingga nanti perencanaan itu bisa terus. Jadi dimulai dari bawah dulu Pak ya, dimulai dari tingkat puskesmas dan kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Perencanaan saat ini ya otomatis kami lakukan dengan cara hal-hal yang lebih baik sehingga nanti kita memperoleh hal-hal yang hasil yang baik. Itu satu yang pertama. Yang kedua keterjangkauan. Jadi yang kami lakukan keterjangkauan itu terkait dengan apakah pelayanan ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, keterjangkauan ini biasanya terkait dengan transportasi. Apakah ada transportasi yang dijangkau oleh masyarakat untuk berobat dan di daerah-daerah terpencil ya Pak. Kemudian apakah ada pembiayaan? Nah ini yang menjadi yang titik utama yang kita laksanakan seperti apa. Yang kemudian ya terkait dengan pengadaan SDM. Jadi pengadaan ini biasanya dititik beratkan kepada pendidikan, pelatihan. Nah, pelatihan nakes ya Pak ya. Nah itu saat ini kan kami sedang memberi peluang kepada petugas di daerah seperti di Mas, kalau ada yang misalnya mau latihan, misalnya ada yang meneruskan pendidikan. Nah biasanya pendidikan ini dilakukan oleh pemerintah dan nah namun yang kita perhatikan bahwa pendidikan ini kadang-kadang belum tentu membawa hasil yang kita inginkan. Nah dari produk ini barangkali ya kalau kita katakan harus mengikuti pendidikan yang betul-betul berkualitas. Berarti ada SDK sendiri itu memfasilitasi Pak ya, dalam pendidikan dan pelatihan nakes itu sendiri. Jadi artinya harapan kita ke depan itu terutama di 5 tahun ke depan, mudah-mudahan ya di tahun 5 tahun ke depan di Kabupaten Barito Kuala terutama di puskesmas semua kebutuhan terkait dengan transportasi kesehatan terkait dengan nakes sesuai dengan kebutuhan
pertama dalam bentuk jumlah, kemudian dalam bentuk jenis, kompetensi. Jadi dalam 5 tahun ke depan semua sudah kita penuhi. Tidak ada lagi istilahnya bahasanya kekurangan tenaga kesehatan. Selain pemenuhan kuantitasnya juga berarti kualitasnya juga harus diperhatikan ya Pak ya, dengan cara pendidikan dan pelatihan tadi. Alhamdulillah setelah obrolan singkat kita tadi mengenai transformasi layanan SDM kesehatan di Kabupaten Baritokwala, sedikit tergambarkan ya Pak ya, mengenai bagaimana sih gambaran secara umum tentang SDM kesehatan di Kabupaten Baritokwala. Jadi kata Pak Apri juga transformasi SDM layanan kesehatan itu merupakan suatu pemerataan, penyediaan pemerataan, upaya pemerintah mengenai sebaran SDM kesehatan yang ada di Indonesia. Untuk di Kabupaten Baritokwala sendiri tadi sudah tersebar dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan wilayah puskesmas yang memiliki penduduk banyak, itu juga memiliki nakes yang lebih banyak di wilayahnya ya Pak. Namun belum memenuhi kebutuhan yang belum memenuhi kebutuhan standar yang sebenarnya. Secara umumnya untuk pemenuhan profesi nakes yang ada di puskesmas tadi terdiri dari satu puskesmas itu minimal ada 9 tenaga kesehatan. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Pak Abri, Kabid SDK di Dinkes Kabupaten Baritokwala sudah meluangkan waktunya untuk menyapa kita, menemani kita menyampaikan informasi mengenai transformasi SDM layanan kesehatan di Kabupaten Baritokwala. Terakhir, semoga yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi penonton. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.